Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat sukacita yang selalu kami rasakan bersumber dari Engkau dalam kehidupan kami. Yesus, Tuhan yang kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami, berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kata yang menarik, yang menggelitik buat setiap kita? Atau ada yang hobi dengan itu ya? Apa itu? Ya pasti kita akan mengatakan, kata yang sering muncul adalah sungut-sungut. Siapa yang suka bersungut-sungut? Ya, sungut-sungut itu sepertinya sering menerpa sebagian orang ya, untuk sesuatu tidak seperti apa yang dia dapatkan dalam kehidupan ini. Bersungut-sungut, dan tidak pernah merasa puas, tidak bisa menahan diri, dan selalu berpikir apa yang dipikirkannya itulah yang harus terjadi dalam kehidupannya. Ayo, siapa yang masih bersungut-sungut? Saudaraku di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Hal sungut-sungut itu juga yang kita lihat, kita baca di dalam perikop kita saat ini. Bagaimana bangsa Israel di dalam perjalanan ke tanah perjanjian itu bersungut-sungut hanya karena persoalan makanan. Hanya karena mereka merasa lapar. Hanya karena mereka merasa makanannya begitu-begitu saja. Bahkan sampai-sampai mengatakan lebih baik mati sebagai bangsa terjajah, sebagai bangsa budak, daripada mengikuti perjalanan dalam rancangan Tuhan. Ya, lagi-lagi persoalan perut, lagi-lagi persoalan makanan. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Keluaran ini memang dipercayai ditulis oleh Musa. Dipercayai dialah menjadi penulis utama, walaupun banyak perdebatan di sana. Salah satunya adalah apa ia ada pernah seorang seorang yang menuliskan kematiannya juga bisa menulis. Ya, itu menjadi perdebatan, walaupun akhirnya kita tahu bahwa Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu tetap juga adalah bagian dari redaktur-redaktur yang mengumpulkannya menjadi sebuah kitab seperti apa yang kita baca dan ada di tangan kita saat ini. Saudaraku, latar belakang konteks firman Tuhan ini
Seperti yang saya singgung tadi, adalah konteks perjalanan di padang gurun, di mana di pasal 16 ini perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian. Setelah meninggalkan Mesir, mereka mengembara di padang gurun Sinai. Dan di sanalah mereka merasakan lapar dan kekurangan yang kekurangan makanan. Dan itu memicu keluhan mereka, sungut-sungut mereka. Dan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan di sini kita melihat orang Israel sejatinya telah mengalami penindasan yang berat di Mesir. Dan satu sisi lain, mereka juga sudah melihat mujizat yang besar yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka sampai terbelahnya Laut Merah. Tapi ternyata lagi-lagi soal perut, soal sejengkal, soal lapar memang hal yang mendasar ya. Tapi lihatlah sungut-sungut itu sampai-sampai seperti yang saya singgung tadi, lebih menyukai menjadi bangsa budak daripada menjadi bangsa terbebas, terlebih menjadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi penegasan nats bagi kita melalui teks kita saat ini? Hal yang pertama, penegasan adalah ketidakpuasan dan keluhan. Ketidakpuasan dan keluhan itu mau ditegaskan bagaimana mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh kepada Musa dan Harun. Kekurangan makanan yang mereka alami di dalam perjalanan mereka. Dan inilah sifat sejatinya manusia yang suka mudah lupa akan penderitaan masa lalu ketika mereka dihadapkan pada kesulitan yang baru. Bagaimana mujizat itu nyata di hadapan mereka, tapi ketemu lagi persoalan baru, mereka lupa itu semua. Yang kedua yang mau ditegaskan, bagaimana luar biasanya janji Tuhan untuk menyediakan. Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti, akan menurunkan manna dari langit, memberi makan setiap mereka. Dan janji itu adalah penegasan bahwa Tuhanlah sejatinya pribadi yang memenuhi kebutuhan setiap kita. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Di sini ditegaskan ujian ketaatan itu. Tuhan menggunakan situasi itu untuk menguji setiap mereka. Apakah mereka hidup di dalam aturannya? Mereka diperintahkan untuk memungut manna secukupnya setiap hari. Ingat, secukupnya setiap hari. Kecuali pada hari ke-6. Karena mereka harus memungut 2 kali lipat untuk persiapan hari Sabat berikutnya. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang kelima. Lalu apa yang penegasan yang berikut? Di sini ditegaskan bagaimana pengakuan akan kuasa Tuhan. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7 itu, Musa dan Harun menegaskan kepada orang Israel bahwa mereka akan mengetahui bahwa Tuhanlah sejatinya yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Di ayat yang ke-8 kita melihat sumber keluhan itu. Musa menjelaskan bahwa keluhan mereka sebenarnya bukan bagi dirinya dan Harun. Tetapi sungut-sungut mereka, keluhan mereka adalah kepada Allah yang mereka kenal, Allah mereka sembah. Dan ini mengajarkan bahwa ketidakpuasan dan keluhan terhadap pemimpin yang diutus oleh Tuhan itu sama saja dengan mengeluh kepada Tuhan itu sendiri. Penegasan yang berikut, pemeliharaan Tuhan yang berkelanjutan. Tuhanmu, Yesus, Allahmu, tidak hanya memberikan manna, tetapi juga burung puyuh pada waktu petang sebagai makanan. Itu dikatakan oleh ayat yang ke-8. Dan disinilah kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan adalah menyeluruh dan mencukupi segala kebutuhan setiap mereka. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Kaitan tema yang pertama adalah penyediaan fisik. Manna sebagai roti dari sorga, menggambarkan bagaimana Tuhan menurunkan manna dari langit untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka. Manna mereka sebut adalah roti dari sorga. Di sini kita mendapatkan sebuah penekanan bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan itu bahkan menyediakan apa yang kita perlukan untuk bertahan hidup secara jasmani, secara fisik dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan,
Itu semua ada. Maaf. Yang kedua, ujian ketaatan dan kepercayaan. Tuhan memberikan dan menggunakan manna itu untuk menguji setiap mereka, apakah mereka mematuhi perintah. Sebab memang sering sekali kalau perut lapar, kita lupa aturan. Kalau perut lapar, bahkan berdoa pun mungkin terlupakan. Ya. Bahkan cuci tangan pun suka terlupakan. Gitu. Lalu apa yang ketiga? Pengakuan akan Tuhan sebagai penyedia. Tuhan melalui perikop ini adalah Tuhan yang mengenali setiap kita. Mengenali setiap pribadi kita. Dan percayalah, agar di dalam namanya ada sebuah pengakuan kebutuhan kita akan Tuhan sediakan melalui satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Hal yang keempat, ini tidak lain juga menyinggung atau bicara tentang pada perjanjian baru. Roti di sini adalah manna, tapi di perjanjian baru di dalam kitab Yohanes 6 ayat 31 sampai ayat 35 kita melihat roti hidup yang sejatinya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau di kisah ini perjalanan itu diberikan manna, roti hidup, memberikan kehidupan secara fisik. Tapi di perjanjian baru kita lebih ditegaskan lagi bahwa roti kehidupan sejatinya yang tidak akan membuatmu lapar hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Yang terakhir, penyediaan rohani dan kehidupan kekal. Di sini manna adalah bicara tentang fisik yang sementara. Tapi di dalam Tuhan Yesus, roti kehidupan itu memberikan kehidupan untuk selama-lamanya, kehidupan yang kekal. Itu sebabnya, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tema ini mengajar kita bahwa Tuhan tidak hanya peduli tentang sesuatu yang jasmani, tetapi yang fisik, tapi juga Tuhan peduli rohanimu, Tuhan peduli masa depanmu, kehidupan kekal untuk selama-lamanya di dalam namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saudaraku di dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Hal yang pertama, tentulah berhentilah bersungut-sungut. Sebab sungut-sungut itu bukanlah tanda-tanda, bukanlah ciri orang percaya. Bersungut-sungut itu adalah lambang pribadi yang tidak tahu bersyukur, tidak mampu mengendalikan diri. Tapi orang yang diberkati, yang hidup di dalam Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup dan percaya akan setiap kebutuhannya ada di dalam kepenuhan melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, milikilah kepercayaan dan ketergantungan kepada Tuhan. Kepercayaanmu dan ketergantunganmu kepada Tuhan Yesus itu akan menjadikan, itu akan menyediakan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, kekhawatiran, apalagi kelaparan. Kecil sekali lah itu bagi Tuhan ya. Lalu apa yang ketiga? Pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Benar, maaf, benar, kita akan mengalami kegersangan barangkali di dalam perjalanan kehidupan kita seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Mungkin ada kehausan di satu sisi oleh pergumulan kehidupan ini. Tapi saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, milikilah ketaatan kepada Tuhan itu. Percayakanlah hidupmu, percayakanlah perjalanan kehidupanmu di dalam namanya. Kalau Tuhan mengarahkan langkahmu, pasti Dia akan mencukupkan setiap kebutuhanmu. Lalu apa yang berikut? Maaf. Yang berikut tidak lain adalah Yesuslah sumber kehidupan sejatinya. Maka jangan pernah mengandalkan dunia ini, mencari segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini untuk memuaskan dirimu, untuk memuaskan kedengaranmu. Tapi carilah kehidupan sejatinya yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang berikut, kalau engkau sudah mendapatkan manna itu, kalau engkau sudah merasakan berkat Tuhan itu, maka berbagilah bagi setiap orang lain. Sehingga
Orang lain juga tidak hidup menjadi pribadi yang bersungut-sungut, tapi juga merasakan penyediaan, penyertaan, dan kecukupan yang bersumber dari Tuhan. Yang terakhir, pahamilah setiap makna ujian di dalam kehidupanmu. Ini mengingatkan kita bahwa ujian dan tantangan itu sering hadir menemui kita untuk lebih lagi menguji setiap kita. Benarkah kita percaya? Benarkah kita tergantung kepada Tuhan? Benarkah kita hanya berserah kepada Tuhan? Benarkah kita hanya meminta kepada Tuhan? Benarkah kita hanya bersandar kepada Tuhan? Benarkah kita mengandalkannya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Bahkan di dalam setiap kegersangan hati yang pernah kita alami dalam hidup ini. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sebab kami teramat percaya bahwa kebutuhan kami hanya ada di dalam Tuhan, bukan hanya